yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Hari ini kami dari nomor 9 akan mengumpulkan tentang pada dari sahabat modern. Langsung mengenai pertama filsafat modern. Apa itu filsafat modern? Filsafat modern adalah wacana filsafat yang lazim sebagai respon terhadap wacana filsafat sebelumnya. Filsafat sebelum masa modern itu dinamakan itu bersifat tradisional. Maksudnya itu adalah bikin dengan cara-cara yang lama. Nah, dikatakan modern berarti bikin dengan cara yang baru. Dengan demikian, filsafat modern adalah filsafat yang mengambil kebaruan berdasarkan waktu, pola, teknologinya, dan dinamika yang terjadi juga dengan karakter. Ini kami akan membantu Nah, yang pertama adalah latar sejarah filsafat modern dan Renaissance. Yang pertama ada periode klasik ya. Ada periode klasik yang dimulai dari para filsuf yaitu dari Athena, Alexandria dengan Socrates, Plato dan Aristoteles. Ya. Itu periode klasik, periode awal. Itu apa yang Mbak? Terus berjalannya tahun, berjalannya abad dan lama itu nanti yang periode pertengahan itu ada dominasi otoritas kitab suci seperti Thomas Aquinas dan yang merasakan ini berkaitan dengan agama. Berkaitan dengan agama yang dimana itu pusat pada Tuhan sangat berpengaruh ajaran agama. Tujuan itu untuk menjelaskan kepercayaan agama yang akal dan itu adalah inti dari pertengahan. Terus setelah itu ada filsafat modern. Nah, itu adalah filsafat yang akan kita bahas hari ini. Itu dimulai dengan penekanan pada pengetahuan non metafisika pemicu rasionalisme, empirisme, idealisme dan optimisme. Maksudnya gimana? Nah, filsafat modern itu membahas seluruh bidang filsafat yang harusnya tidak membahas masalah kerajaan yang paling mendasar. Namun filsafat modern itu lebih fokus pada pengetahuan, etika, logika, kehidupan manusia dan dunia nyata. Jadi ini masih ada beberapa tadi pembahasan ada karakter dan lain-lainnya yang akan disampaikan oleh maksudnya. Ya, ada beberapa yang disampaikan oleh teman-teman. Silakan. Ini sebenarnya kita lanjut. Nasionalisme ini untuk awalnya yaitu oleh rombongan Rene Descartes yang menunjukkan untuk membuka kembali pemikiran filsafat idealitas yang berakar dari ideologi Plato. Bahwasanya yang seperti ideologi Plato yaitu menyatakan bahwa dunia ini adalah eksepsi atau bayangan dari dunia ideologi. Jadi yang dipakai ideologinya itu ideologi Plato. Lalu Rene Descartes melahirkan prinsip yang terkenal dengan kita itu ego. Artinya yaitu aku berdiri maka aku ada. Rene Descartes juga memiliki tiga jenis substansi dasar, yaitu
Tuhan, pikiran, dan materi. Lalu aliran yang kedua adalah aliran empirisme. Aliran empirisme didasari oleh Thomas Berkon dan John Locke, yaitu menekankan pengalaman pribadi sebagai sumber pengetahuan. Menurut John Locke, ide dalam benak manusia didapatkan melalui pengalaman atau posteriori. Ada filsuf lain yang menganut aliran yang ikut pada aliran empirisme, yaitu Hume memandang manusia sebagai kumpulan persepsi. Nah, Hume juga menolak ide bahwa manusia memiliki kedirian. Apa yang dianggap sebagai diri oleh manusia merupakan kumpulan persepsi saja. Misalnya ada orang itu dia itu pandai atau dia itu tegas, itu merupakan itu bukan dari dirinya sendiri, tapi hanya persepsi. Selanjutnya aliran filsafat kritisme. Kritisme yang dibangun oleh Hume secara perlahan itu menghindari munculnya pemikiran kritis asal Jerman bernama Immanuel. Jadi tokoh yang memunculkan aliran kritisme yaitu Immanuel. Mulanya kan mengaku rasionalisme, lalu kemudian empirisme datang mempengaruhinya. Jadi pada orangnya Immanuel itu percaya pada aliran rasionalisme, lalu ada aliran empirisme yang mempengaruhinya. Namun Immanuel tidak seluruhnya membawa pengaruh empirisme dan tidak menerima perbedaan dengan begitu saja, karena dia menganggap empirisme itu memberi keraguan terhadap akal budi. Terima kasih kesempatannya. Tadi sudah dijelaskan tentang prinsip filsafat modern. Kami dijelaskan bahwasanya filsafat modern ini berasal dari pengalian filsafat yang pertengahan itu lebih condong atau lebih fokus kepada sentris, dalam artian yang menjadi fokusnya adalah yang menjadi sentralnya adalah Tuhan. Beralih ke filsafat modern yang bergeser pada antroposentris, jadi manusia sebagai sentral. Di sini menunjukkan bahwasanya manusia bukan hanya sebagai objek atas dogma-dogma gereja yang berlaku pada pertengahan periode pertengahan, akan tetapi manusia juga mampu menunjukkan eksistensi dirinya untuk mengetahui akan segala sesuatu. Bapak filsafat modern dengan semboyannya itu dan berarti saya beriman maka saya ada. Jadi oleh kita ini untuk mengetahui segala sesuatu, beliau menggunakan metode meragukan segala sesuatu yang ada. Jadi segala sesuatu yang ada ini semuanya diragukan sampai sebatas mana hal itu tidak bisa dilakukan oleh Allah, tidak bisa dilakukan. Sehingga muncul tadi kok itu saya berpikir maka saya ada. Jadi aliran rasionalisme ini adalah aliran yang berpandangan bahwasanya sumber utama dari ilmu pengetahuan itu adalah akal budi atau rasio. Dalam meragukan atas segala sesuatu tentunya membutuhkan kita untuk berpikir.
Dan proses berpikir itu tentu juga perlu adanya orang yang berpikir juga itu ditemukan bahwasanya pengetahuan yang ada, pengetahuan yang mas itu adalah ketika saya berpikir maka saya adalah ada, dan saya ada itu merupakan menjadi fondasi dari aliran nasionalisme yang beranggapan bahwasanya sumber dari ilmu pengetahuan adalah akal budi atau hasil. Di antara filsuf lain dari aliran nasionalisme ini adalah Spinoza dan juga Descartes. Kemudian aliran yang kedua empirisme yang beranggapan bahwasanya sumber ilmu pengetahuan adalah pengalaman indera. Jadi berbeda dengan aliran rasionalisme, empirisme beranggapan bahwasanya sumber pengetahuan adalah hasil dari pengalaman indera. Jadi pengetahuan itu didapatkan dari interaksi indera kita terhadap materi-materi luar. Sebagaimana ungkapan dari John Locke, salah seorang filsuf aliran empirisme, yang menyatakan bahwasanya setiap manusia yang lahir itu akalnya adalah kosong, tidak ada pengetahuan apapun, bagaikan bagi tulis yang kosong atau gambarannya. Jadi suatu pengetahuan itu diperoleh dari adanya interaksi indera kita terhadap materi di luar, sehingga menghasilkan suatu pengetahuan. Di antara tokoh filsuf aliran empirisme ini antara lain adalah John Locke tadi dan juga David Hume. Kemudian yang ketiga adalah aliran kritisisme. Aliran kritisisme ini merupakan sebuah sintesis dari aliran rasionalisme dan juga empirisme. Di sini tokoh filsufnya adalah Immanuel Kant. Dia beranggapan bahwasanya sumber pengetahuan itu diperoleh dari dua hal, jadi dari pengalaman pribadi, kemudian dikolaborasikan atau dihubungkan dengan kategori-kategori yang ada di dalam akademik. Jadi suatu pengetahuan itu diperoleh dari panca indera, pengalaman indera kita, kemudian dihubungkan dengan kategori-kategori teori yang ada. Jadi kritisisme ini merupakan sebuah sintesis atau gabungan dari rasionalisme yang menjadi tesis atau gagasan pertama, dan juga empirisme yang menjadi antitesis atau gabungan gagasan dari penyangga gagasan yang awal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita diskusi dan pertanyaan, silakan kita masukkan hal. Ada sih, ada ya? Banyak. Tiga. Tadi ada pertanyaan bahwasannya bagaimana Mbak pertanyaan itu? Sintesis akal dan pengalaman indrawi. Jadi itu kan konsep dari aliran kritisisme. Jadi kritisisme beranggapan bahwasanya suatu pengetahuan itu bukan hanya dari akal saja atau dari pengalaman indrawi saja, akan tapi dari keduanya.
Jadi kritisisme ini hadir sebagai sintesis atau penghubung dari kedua aliran yang saling berlawanan. Ketika rasionalisme dengan alirannya yang beranggapan bahwasanya suatu pengetahuan itu berdasar atau sumber utamanya dari akal atau rasio. Sedangkan yang empirisme dengan alirannya atau anggapannya bahwasanya sumber pengetahuan yang utama itu adalah dari pengalaman indrawi atau pengalaman empiris. Maka di sini kritisisme hadir sebagai sintesis akan kedua aliran yang awal tadi. Jadi menerima keduanya dan juga dihubungkan atau disatukan. Jadi menurut kritisisme bahwasanya sumber pengetahuan itu diperoleh dari interaksi indera kita terhadap materi luar, materi yang ada di luar kita. Apa yang kita dapat pengetahuan dari hasil dari pengalaman empiris tadi kemudian dihubungkan dengan kategori-kategori a priori yang ada dalam akal atau rasio kita. Jadi kemudian di hasil dari penghubungan itu tadi itulah yang dinamakan pengetahuan menurut aliran kritisisme. Jadi semacam itu. Ya. Terima kasih dari materi pada ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau penjelasan yang kurang terkait. Mungkin nanti bisa disampaikan di saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.